Lancar gitu, ya kan? Justru itu menantang melihat kondisi alam, udara segar, keasriannya, dan selain aksesibilitas, objek wisatanya, dan itu ke depan juga dengan peran serta masyarakat ini bisa diusung bersama-sama agar terpublikasi ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan juga bertaraf internasional. Oke. Pak. Dan itu kan? Yo. Itu akan minggu kalau tak ada apa apa. Nikmati alam, keasrian alam. Bapak? Ya. Kontrol. Raja kan. Cuma kata Pak Hendra itu sekian tahun yang lalu. Masih ada sisa-sisa. Sisanya masih ada. Tinggal sisanya. Ya kan? Luar biasa Bu Camat bisa ikutin kita sampai ke lokasi. Ya, air terjunnya mantap. Jarang begini nih, air terjunnya bersih, sejuk. Itu agak Sejuk. Kamu udah pernah ke sini tuh. Sejuk. Tadi saya canda duduk tuh ada Anda situ. Duduk di sana tuh kayak dipijat kayak itu. Rapi. Iya. Tinggal nanti Bung Nak kelola. Ya dibikin itunya ya. Bikin apanya nanti? Bikin Master plan-nya. ya Planning paling tidak jalan. jalannya, kemudian pinggir apa itu? Oh, dibenahi ya. Tampungan airnya, bikin kolam-kolamnya juga, tempat duduk, ya kan? Itu luar biasa itu. Saya kira sungguh menjanjikan untuk dikembangkan ke depan ya, termasuk oleh Bung Nak lah, kita harapkan. Ya, Mak. Ada dua aliran itu, Datuk Ketumbanguan dan Datuk Pakapingan Sabatang adalah dua kakak beradik. Jadi karena Putih Sangka Bulan ini indahnya seperti awan, sehingga terjadilah perdebatan antara dua beradik. Karena ingin saling memiliki, karena kecantikan beliau, kebaikan beliau. Karena tidak maunya pertengkaran ataupun salah pendapat antara dua beradik ini karena ingin dipersunting, sehingga dia sampailah ke ranah pasaman dan sampai terakhir dia
melaut sampai ke Kerajaan Barus. Di Kerajaan Barus di sana Portugis sudah masuk itu daerah utara. Portugis masuk di situ, dia pernah singgah dan membeli suatu selendang di sana. Selendang dibayarlah dengan emas, koin emas. Sehingga Portugis penasaran siapa ini yang datang, yang begitu banyak pengikutnya. Sehingga dia penasaran, sampailah dia dikejar sampailah ditawan karena Portugis sudah ada di kerajaan kenegrian Tanjung Medan. Sekarang itu Tanjung Medan. Maka ditawan di sana Putih Sangkabulan, ingin dipersunting. Dengar Raja Sabandar. Raja Sabandar sudah bersemayam di sini, Pak. Sudah bersemayam di sini. Ini adalah kerajaan kenegrian Banyu Tinggi. Kalau Sundata itu Belanda yang bikin. Banyu Tinggi. Kerajaan Banyu Tinggi. Sehingga dia ditawan, dapat kabar lah. Ini singkatnya saja kita, Pak, ya. Ditawan di Candi Tanjung Medan, di kerajaan kenegrian Tanjung Medan. Di situ dia ditawan, ingin dipersunting oleh Raja Portugis. Kalau kata orang Minang, Raja Sangek Bawang. Itu adalah Portugis. Sehingga diselamatkanlah oleh Raja Sabandar. Sehingga terjadi perperangan di kenegrian Tanjung Medan, itu sekarang tanah sirah, Pak. Makanya merah tanahnya. Kalahnya Raja Portugis ini, dibawalah Putih Sangkabulan ke sini sampai ke Tambangan. Di situ dia dilarikanlah Putih Sangkabulan ini ke sini. Di situ berjumpalah dengan Maharaja Datua. Sehingga dia Bapak Soti itu, maka terjadilah Bukit Sati di Tambangan. Tambangan itu adalah tali pengikat sampan ataupun kapal dari Putih Sangkabulan dengan Raja Sabandar. Sehingga sampai ke sini, ditarik ke sini, kisah singkatnya, sehingga sampailah dia dipersunting di sini di kenegrian Banyu Tinggi ini. Beliau memiliki anak 7 orang. 7 orang. Yang pertama itu Mandiang Maruhum, itulah penghuni Pandampa Kuburan, yaitu yang sekarang bergelar Datuk Mangkudur. Yang kedua itu adalah Raja Rokan, dia anak 7. Raja Rokan itu di Rokan sekarang. Yang ketiga itulah Rajonan Bumi, sekarang di Tanjung Batuang. Rajonan Bumi di Tanjung Batuang. Nah, yang keempat itulah Raja Rokan dan Datuk Raja Mudo di Air Bangis. Datuk Raja Mudo dan Datuk Malintang, Raja Malintang di Lubuk Layang. Nah, seterusnya itu Sultan Juaru di Morospongi. Nah, itulah anak-anak, dan Datuk Marajo Indo di Kenegrian Pauh Lubuk Sekaping. Itu adalah anak di Sangkabulan. Nah, kalau kisahnya mungkin di Sangkabulan nih dengan Raja Sabandar ini, pasaman ini mungkin 65% itu adalah keturunan Sangkabulan. 65%. Jadi kami mungkin itu sedikit kilas singkatnya sejarah Sangkabulan ini. Kami selaku Mini Mama, sekarang ini kami bergelar Datuk Mangkudur. Kami berharapan kepada Pemda Pasaman sesuai dengan isi dan misi Pasaman, yang isi dan misi merupakan Pasaman ini daerah wisata ya Pak. Ya, insyaallah. Alangkah bagusnya diangkat sejarah ataupun wisata religinya makam Sangkabulan ini, bahkan bisa jadi ini merupakan satu ikon-ikon untuk Pasaman ke depannya. Bagaimana nanti Mudi ini artinya mempunyai rasa memiliki, mengenal sejarah. Sejarah ini tidak bisa kita lupakan karena tidak ada sejarah pada negara ini. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami mohon pada Pak Camat, Pak Bupati, serta jajaran yang lain untuk saling kita membawa dengan adanya sejarah ini, bukanlah untuk
mempersempit atau memperluas. Yang jelas ini kami mohon pada semua awak ataupun media, mohon ini untuk dipublikasikan karena ini bukan yang paling kita apakan. Pasaman adalah Sunata ini adalah negeri tertua di Kabupaten Pasaman. Kalau Pagaruyung itu mungkin ini Putih Sangkabulan ini datangnya dari Periangan Padang Panjang, bukan di Pagaruyung, Periangan Padang Panjang. Jadi kita entah mana Pasaman dulu dari Pagaruyung itu kita bisa buktikan melalui tombol yang ada. Jadi kami mohon pada Bapak Bupati Pemda Pasaman bagaimana nanti ini kita jadikan objek wisata religi, mudah-mudahan sesuai dengan visi Kabupaten Pasaman. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Datuk Mangkudun, beberapa Nini Mama yang lain hadir bersama kita. Kita hadir di sini juga bersama-sama dengan Bapak Staf Ahli, kemudian Dinas Diaspora dan Pariwisata, ada Pak Kabid Pariwisata, kemudian ada Bu Camat, ada Bu Kabak Perekonomian, ada beberapa nagari juga hadir, di Pak Kapolsek, Pak Dandramil, lengkap saya kira dengan semua jajaran perangkat nagari dan jorong beserta tokoh masyarakat. Kita hadir di lokasi makam Putih Sangkabulan dan Rajo Sahbandar. Sengaja kita berkunjung hadir di sini adalah sebagai sebuah bentuk dari konsen kita, peduli kita, dan kepekaan kita, serta dalam rangka juga mewujudkan visi Pasaman untuk mewujudkan masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Dan salah satu program prioritasnya adalah menjadikan Pasaman tujuan wisata. Pasaman tujuan wisata. Dan insya Allah ini menjadi keyakinan dan perjuangan kita agar benar-benar program prioritas ini bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu tentu semua potensi wisata, objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pasaman itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang terintegrasi untuk kita kembangkan ke depan. Baik itu yang ada di Bonjol, di Lubus Kaping, Bonjol ada Ekuator, ada Tuan Timam Bonjol, dan sejumlah potensi wisata yang lain, baik sejarah, budaya, maupun objek wisata alam, ya, agrowisata, dan seterusnya. Ada spot tourism juga, ya, ada arung jeram di situ. Sini juga bisa arung jeram nanti. Nah, baik juga situs dan sebagainya, termasuk Lubus Kaping ini. Ya, ini salah satu objek wisata yang sungguh sangat potensial untuk mendapatkan perhatian dan pengembangan kita ke depan. Ada makam Putih Sangkabulan dan Rajo Sahbandar. Dan saya kira ini merupakan budaya, ya, aset pariwisata, budaya sebagai aset pariwisata yang sungguh sangat besar makna dan potensial sekali untuk kita kembangkan ke depan. Tadi Mak Datuk Mangkudun sudah menjelaskan bagaimana sejarah terkait soal perjuangan, ya, kondisi, eksistensi, keberadaan dari Putih Sangkabulan dan Rajo Sahbandar ini sungguh sangat menarik. Tentu ini perlu kita dalami ke depan, ya, bila perlu ada riset, ya, ada riset sehingga ini memang diakui secara ilmiah. Dan sekali lagi tentu ini menjadi sebuah aset pariwisata, ya, dalam aspek kebudayaan yang perlu kita kembangkan ke depan. Bapak Ibu, saya kira selain kebudayaan juga kita punya potensi flora fauna, ya. Di lingkungan ini saya kira sungguh asri, ya. Konservasi alamnya juga perlu kita jaga ke depan sehingga menjadi satu kesatuan yang untuk pengembangan wisata kita dari aspek nilai-nilai kebudayaan yang perlu kita lestarikan,
kemudian juga konservasi alamnya, termasuk juga flora dan faunanya. Nah, khusus untuk objek wisata makam Putih Sangka Bulan dan Rajo Sahbanda ini tentu akan mendapatkan perhatian serius dan maksimal ke depan untuk dikembangkan, karena bicara soal pariwisata itu terlepas dari dukungan aksesibilitas, dukungan infrastruktur jalan ke sini agar para pengunjung wisatawan baik mancanegara maupun domestik itu bisa dengan nyaman berkunjung datang ke objek pemakaman wisata pemakaman Putih Sangka Bulan ini. Dan begitu juga tentu di sekitar objek ini saya kira sudah cukup bagus, tapi tentu ke depan juga perlu kita kembangkan lebih maksimal lagi, sehingga menjadi daya tarik. Saya kira narasi-narasinya ya ke depan perlu lebih dilengkapi, sehingga ketika orang datang selain juga dijelaskan bisa dibaca sebagai sumber literasi ya, belajar bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar di daerah kita. Nah, sehingga budaya ini sekaligus juga bisa menjadi motivasi dan sekaligus menjadi sumber belajar untuk edukasi bagi generasi muda kita. Nah, selain itu juga tentu saya kira perlu promosi. Tadi Mak Datuk Mangkudun menyampaikan berharap agar objek wisata ini itu bisa dipromosikan dengan baik, karena memang tentu perlu diketahui oleh khalayak luas ya, juga luasan informasi berbagai ini berbagai penjuru, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira market wisata kita ada di termasuk ya Asia ya, ada Malaysia, ada Singapura, Thailand dan sebagainya. Mereka sungguh berpotensi dan memiliki daya tarik untuk berkunjung ke Pasaman ini, karena sesungguhnya mereka juga berasal dari asal muasalnya, ya kan, dari daerah kita ini, dari Lubuk, dari Bonjo, dari Rau, Alan Mati dan sebagainya. Dan ketika kita siapkan sarana prasarana wisata, akomodasinya, mereka nginap di mana, homestay, hotel, kemudian kita siapkan kuliner kita yang khas, ya, yang nikmat. Nah, itu menjadi daya tarik, dan juga tentu pertunjukan kebudayaan, festival kebudayaan, kemudian juga festival seni tradisional, termasuk sport ya, olahraga tradisional, olahraga yang bisa diikuti, dilaksanakan, termasuk salah satunya olahraga wisata Arung Jeram. Tadi sungai kita apa namanya ini? Sungai Sumpu. Itu melihat dari karakter sungainya, saya kira sungguh menjanjikan juga dikembangkan untuk bisa dijadikan Arung Jeram seperti juga yang ada di Bonjol. Sekira demikian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita hadir di sini bersama-sama adalah sebuah wujud kepedulian kita dalam rangka mengupayakan agar bagaimana ya program prioritas yaitu Pasaman tujuan wisata dengan mengembangkan segenap potensi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman yang menjadi satu kesatuan yang utuh, saling melengkapi, saling mendukung, lalu tentu wisatawan akan bisa berkunjung ke daerah kita baik mancanegara maupun domestik, dan pada akhirnya tentu daerah kita bisa menjadi sebuah daerah yang bertaraf ya, wisatanya bertaraf, tidak hanya nasional tapi juga bertaraf internasional. Setuju ya? Nah, terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kita saksikan ini, kita syukuri, tentu juga kita berdoa agar para pejuang kita masa lalu ini ya, Putih Sangka Bulan dan Rajo Sahbandar tentu oleh Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang selayaknya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pes, cuma tembus saya. Mantap.
daun ya? Pakai daun lah. Gambar jambal, apa namanya? Madu merah.